maka semestinya kita sebagai generasi sekarang ini yang nggak ikut berperang dengan tentara Perang penjajah. Oh gitu ya. Perangnya di HP masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya apa kabar Lur? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dengan Edu Podcast. Ya setelah selama 2 purnama lamanya kita nggak siaran, nggak syuting ya. Alhamdulillah di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini kita ketemu lagi dengan Cak Blangkon, dengan Blangkon yang berbeda. Ini Blangkon Mojopahitan dan ini kaos yang saya pakai ini tulisannya Gajah Mada for Indonesia. Ya. Di momen yang berbahagia ini kami seluruh kru Edu Podcast menyampaikan selamat hari ulang tahun RI yang ke-77. Semoga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat sesuai dengan tagline HUT RI yang ke-77. Nah, ya saya nggak sendiri hari ini, dulur semuanya sudah hadir bersama dengan kami Ustadz Beni. Assalamualaikum Ustadz Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Beni ya? Alhamdulillah. Ya, Sehat dan selalu semangat. Ini semakin lebih muda. Masya Allah, Masya Allah. Semangat yang muda. Yeah. Ini dulur semua juga nunggu-nunggu kita Ustadz Beni. Lama iya. kita nggak nongol di podcast ini, ditunggu-tunggu. Kapan ada podcast mana gitu ya? Ya, untuk hari ini Ustadz Beni, karena momennya kebetulan juga tahun baru Hijriah dan hari ini bulan ini juga bulan kemerdekaan, maka mungkin nanti obrolan kita hari ini kita pengen bagaimana mengupas tuntas ya tentang memaknai kemerdekaan ini Ustadz Beni. Nah, kira-kira Ustadz Beni pripun ini untuk apakah merdeka itu bisa kita wujudkan dengan balap karung, dengan lomba panjat pinang gitu ya. Lomba-lomba itu kan juga menyemangati anak-anak kita di rumah, tetangga-tetangga kita, ya, lomba balap terong dan sebagainya gitu ya. Kayak kemarin lomba estafet sarung, nah ini yang menarik ya. Atau lomba balap karung pakai helm gitu. Nah, ini juga kemarin sempat viral juga. Pripun Ustadz untuk hikmah kemerdekaan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, abadu. Kemerdekaan ini setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil ya. Ada dalam peringatan yang ke-77 ini, selain semangat yang terus membara untuk menjadi bangsa yang besar ya, kita perlu merefleksi tentang apa itu hikmah dari kemerdekaan ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah ini merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar ya. Jadi ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita wajib bersyukur karena nikmat kemerdekaan ini dicapai tidak dengan artinya perlu berdarah-darah, bahkan misalnya berdarah-darah, berdarah air mata. Artinya memang ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita wajib bersyukur ya. Karena memang ketika nikmat Allah berikan kepada kita, maka itu menjadi ujian sekaligus. Apakah kita bersyukur apa tidak? Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Tapi ketika kita lupa untuk bersyukur, maka ancamannya adalah Allah akan memberikan azab ya, menukar nikmat ini dengan satu azab. Naudzubillah. Yang kedua, itu adalah ini momentum kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita. Ingat bangsa yang besar adalah. Lihat radio ini jadi ingat pahlawan. Iya. Iya, ini zaman dulu ini. Zaman Belanda ini. Betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Nah, ketika kita melakukan peringatan kemerdekaan, sungguhnya adalah merupakan bagaimana kita mengingat kembali betapa besar jasa para pahlawan kita ya. Mereka tidak hanya korban tenaga ya, mereka harta benda bahkan nyawa mereka berikan ya untuk kemerdekaan ini. Artinya ini merupakan suatu jasa besar mereka yang sudah selayaknya kita apresiasi. Betul. Dan salah satu caranya adalah kita mendoakan mereka, kita senantiasa memuliakan keluarganya ya. Jadi makanya kan bagian dari ya inilah langkah-langkah kita ketika kita memperingati kemerdekaan ini. Yang ketiga itu adalah terkait tentang
momentum kemerdekaan ini sebenarnya adalah, menurut saya adalah bukti kebenaran ajaran Islam. Oh gitu. Iya. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, beliau bersabda bahwasanya matal mukmin itu matalun nahlah. Jadi permisalan seorang mukmin itu seperti lebah. Seperti lebah. Iya. Tawon tadi. Tawon, betul. Tawon. Tawon itu ketika tidak ada yang mengganggu, dia baik-baik saja. Tetapi ketika ada yang mengusik, maka ini menjadi problem sendiri bagi yang ngusik ya. Kenapa? Karena tawon nggak akan tinggal diam dia. Nah, coba kita refleksikan, kita sambil mengenang kembali. Andai para pejuang kita saat itu tidak melawan ya. Tidak melawan, santai kan. Atau bahkan mungkin mempersilahkan ya, mempersilahkan. Misalkan ada mau datang menjajah, mau apa Pak? Mau menjajah, monggo gitu ya. Pinara. Itu habis sudah kita ya. Artinya memang disinilah Islam mengajar pada kita bahwasanya memang itulah etos seorang muslim ya, seorang mukmin. Ketika tidak ada problem, seorang mukmin wajib menjadi bagian yang menjaga lingkungan ya, menjaga dengan kondisi yang baik ya, tidak boleh mengganggu. Pantang seorang muslim menjadi biang kerok, enggak boleh ya. Enggak boleh bikin gara-gara, enggak boleh. Nah, betul. Nah, tetapi ketika di sana ada diusik ya, kehormatan bangsa, kehormatan agama, kehormatan keluarga, maka respon untuk melawan itu adalah memang yang diajarkan dalam Islam ya. Enggak boleh diam ya. Jadi harus bergerak, harus tampil gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita saksikan bersama. Berarti nggak perlu dibatin lagi, batin mau dibatin. Tak batin ya. Jadi artinya sabar itu memang kemudian ada apa istilahnya? Ada grade-nya ya. Ada ketika ini kemudian kita bisa bergerak dengan ketika melihat ada kemungkaran itu kan kita bisa dengan tangan ya. Jadi jika kita mampu ya? Betul dengan tangan, ubah dengan tangan. Dan itu dibuktikan oleh para pejuang kita ketika melawan para penjajah, dan akhirnya Allah memberikan nikmat kemerdekaan ini. Jadi merupakan satu hikmah situ. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan satu bentuk-bentuk yang konkret gitu ya. Ya, jadi memang di sinilah ketika kita memahami hikmah dari kemerdekaan ini, maka semestinya kita sebagai generasi sekarang ini yang nggak ikut berperang dengan tentara penjajah. Oh gitu ya? Perangnya di HP masing-masing. Anak-anak kita itu mulai kecil udah main HP ya, perang-perangan ya, perang-perangan ya. Iya, game online ini dengan perang-perangan, latihan perang katanya. Ya, ini artinya memang di sinilah kemudian kita apa yang perlu kita lakukan nih sekarang ini ya. Ketika hikmahnya seperti ini, apakah tidak boleh kita mengisi dengan misalkan dengan lomba-lomba? Menurut saya positif saja itu. Artinya kan boleh-boleh saja ya. Karena kan untuk kembali paling nggak mengingatkan kembali, betul. Ya, kita mau merefresh kembali ya semangat kita. Oh ternyata kita kalau bisa kerjasama bisa bagus ya. Oh iya, betul. Kan ada yang pakai tarik tambang itu kan kelompen, lomba kelompen. Nah, itu kan butuh tim itu. Betul, itu kan tambang, kelompen. Betul, mengasah untuk teamwork ya. Artinya memang dulu kita juga tidak bisa menang sendirian ya. Kita punya teamwork saat itu ya. Bagaimana seorang Panglima Sudirman bagaimana menggerakkan para pasukannya untuk mengalahkan penjajah ini. Nah, artinya memang ini yang ketika kita apakah bisa kita isi, dan itu bagian dari yang menurut saya tidak ada masalah ya, itu karena bagian dari kita menyemangati ya adik-adik kita ya, anak-anak muda ini, dan memberikan mereka satu ingatan ya, bahwasanya memang ada ya tanggal 17 Agustus itu adalah hari di mana gini dulu pernah kita merdeka. Itu kan ditanamkan dengan sesuatu yang menarik, yang berkesan bagi mereka. Malamnya ada malam tirakatan. Ya. Kalau bahasanya orang Mojokerto barian. Ya. Betul. Nah, dari satu sisi itu seperti itu. Nah, tetapi yang tidak kalah penting perlu kita ingat bahwasanya
dulu pejuang kita menang itu karena nikmat dari Allah, ya. Karena ini adalah bagian dari Bukan karena pertolongan Allah. ngeyelnya itu bukan. Enggak, ya. Makanya dalam pembukaan undang-undang kan dengan berkat rahmat Allah, gitu kan ya. Bukan karena dekat-dekat ngeyel. Karena emang itu ya. Jadi ini pengakuan yang luar biasa, pengakuan yang tulus bahwasanya memang ini bayangkan ketika saat itu ya, dengan senjata seadanya, dengan bambu runcing ya. Itu bisa mengalahkan meriamnya Belanda ya. Meriam tank. Ya, artinya memang ini kalau meriam yang artis itu beda lagi urusan lah itu ya. Oh iya. Tapi ini meriam Belanda ini memang benar-benar Mematikan. iya. Nah, tapi bayangkan itu Allah berikan kemerdekaan ya, dengan peralatan yang seadanya, dengan keterampilan yang mungkin kalah sebenarnya dengan mereka-mereka yang lebih ekspor ya. Seadanya, makan seadanya. Nah, ini adalah pertolongan Allah. Nah, maka ketika kita menyadari ini sebagai bagian pertolongan Allah yang sangat besar untuk kita, maka ketika saat ini kita menjaga kemerdekaan ini, kita merawat kemerdekaan ini, maka istilahnya adalah jangan sampai Allah tidak membantu kita lagi. Jangan sampai Allah tidak membantu kita, membantu negeri kita lagi. Bagaimana caranya? Allah telah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 itu terkait masalah konsep sederhana ini. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqal adzim. Allah berfirman, seandainya penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi penduduk desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, kalau pingin berkah, ini resepnya. Jadi kalau pingin kita mendapatkan berkah dari langit dan bumi, maka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau konsep sederhana ini kita terjemahkan dalam dunia kita adalah menjadi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, kemudian kita mentaatinya, membuktikan dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Artinya ketika kita seperti itu, maka Allah akan memberikan lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah memberikan berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun berkah, menjadi nikmat. Kemudian yang dari bumi mungkin tanaman-tanaman. Dulu kan gampang sekali ya, tanaman-tanaman bikin tanaman untuk toga itu ya. Nah, itu kan sudah bisa jadi obat, bisa jadi untuk makanan yang sehat, gitu kan. Artinya keberkahan di situ yang ada. Nah, tetapi ada ancaman adalah walakin kadzabu, tapi mereka kemudian mendustakan. Jadi tidak mau tidak mau percaya, tidak mau beramal soleh tadi. Nah, kalau itu terjadi, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menghukum kita, menjadikan hilang keberkahannya. Hujan yang turun jadi banjir. Yang dari bawah makanan yang muncul ternyata kemudian jauh dari nilai-nilai keberkahan. Artinya ayo dalam momentum peringatan kemerdekaan ini kita kembali merefleksi ini. Sudahkah kita menjadi bagian dari penjaga kemerdekaan itu? Dengan apa? Kita menjadi orang-orang yang mengundang rahmat Allah, mengundang pertolongan Allah untuk negeri kita ini. Jadilah yang beriman dan beramal soleh di negeri kita ini, insyaallah. Baik, Ustaz. Jadi memang peran pemuda ini begitu signifikan, peran pemuda, peran kita semuanya lah ya, bahwa untuk mengundang tadi rahmat Allah tadi itu. Nah, sekarang memang kondisi pemuda zaman now ini dengan berbagai kemudahan, berbagai teknologi yang ada, ini bukan semakin bersyukur gitu. Dengan kondisi yang ada ini ternyata banyak hal yang negatif yang juga muncul. Termasuk diantaranya malas gerak, ya mager, kemudian menyepelekan sesuatu yang harusnya prinsip menjadi sesuatu yang kurang penting. Ya. Jadi dengan dengan kemudahan teknologi ini, ternyata anak-anak ini juga susah untuk dikembangkan, susah untuk bergerak untuk kebaikan. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Mungkin tipsnya untuk mengisi mereka seperti apa untuk anak-anak kita ini? Jadi memang peringatan-peringatan ini sebenarnya
cukup positif ya. Iya. Artinya setiap tahun itu bisa kita kembali mengingatkan kembali gitu ya. Karena emang kita seperti berkejar-kejaran dengan budaya yang lain ya. Iya, termasuk teknologi. Betul, Ya, betul. termasuk Jadi kemudian setiap hari kita ini ya. seperti diserbu dengan berbagai informasi macam-macam yang bisa jadi itu melalaikan anak-anak kita, adik kita ya. Jadi mereka lupa bahwasanya ini nikmat Allah nih. Ini kemerdekaan ini. Yang ini merupakan tugas kita loh untuk mempertahankannya ya. Nah, ini. Jadi di situ yang kemudian positif untuk terus diingatkan. Nah, terkait bagaimana nih kita mau mengingatkannya, saya pikir memang Kadang orang tua juga nggak kurang-kurang gitu. Saya yakin juga pemirsa di rumah juga pasti Ya. mengingatkan, tapi ternyata anak ini kok tambah begini gitu. ya makanya memang menurut saya kalau ini dimasukkan ke dalam apa namanya pendidikan kita ya. Jadi pendidikan kita ini kan sudah sedemikian ya sesuai dengan berbagai macam tuntutan zaman. Mungkin perlu juga di update untuk terkait ini, menanamkan semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi artinya mungkin setahun sekali mengingatkan itu menjadi momentum puncak lah ya. Tetapi kita harus ada pelajaran kewarganegaraan apa itu kan PKN. ya untuk menginternalisasi para murid ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sebenarnya itu. Tetapi Termasuk sejarah juga ya. Iya, betul. Saling terkait itu. Iya, sejarah kemerdekaan negara ini. betul. Jadi Profil para pahlawan. mungkin. ya, jadi apa namanya sehingga mereka sadar gitu ya. Sehingga udah terlena dengan yang ada ini, kemudian tenang-tenang wae gitu ya. Akhirnya kemudian Santai and cool. Iya. Jadi ada kawan ya yang menyampaikan ya kita tidak berharap terjadi ya, tapi beliau menyampaikan andai penjajah itu datang lagi, itu jangan-jangan kita nggak bisa kayak dulu loh gitu kan ya. Nggak bisa merdeka. Artinya kan ya tentu kita berharap tidak terjadi ya, tetapi ini kenapa? Karena sebegitu masifnya gitu ya. Jadi budaya untuk tidak peduli kan ini kan cuek gitu kan. Jadi sekarang kalau ada misalkan kita peduli dengan sesama aja, itu kita lihat di prakteknya kita ya. Kalau ada orang kecelakaan dah, Iya. itu kan ada macam-macam responnya kan. Iya. Ada yang mau nolong dia, Foto kan? ya itu ada yang tiba-tiba Foto, update bikin status dulu nih. caption gitu kan, di-upload gitu. Jadi ini kan dan yang lebar lagi ada yang melihat nomornya Oh, motornya iya, itu. nomor motornya. Ya ini. Tombol iya. Artinya memang ini kan respon yang terjadi ini sudah jauh ya. Artinya seberapa mereka peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, ini. Ini kan bagian dari yang dulu sangat sangat pokok ya. Bagaimana para pejuang itu membela tanah air ini, membela rakyat ini yang mungkin itu adalah bukan saudaranya, bukan adiknya, bukan kakaknya, tapi mereka rela mengorbankan dirinya. Gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini kan ada semangat ini harus kita jaga gitu ya. Yang fenomenal ini memang takdirnya Bung Tomo itu ya. Ya, ya. Takdir itu. Betul, Dan betul, ternyata betul. memang ada hubungannya antara takdir itu dengan kemerdekaan. Oh iya, Iya. betul itu. Jadi kan ada kan gini ya, sebagai satu dorongan semangat ya. Ketika seorang Muslim itu diingatkan kembali bahwasannya Allah Maha Besar. Iya. Itu kan seperti yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau menasihati dirinya beliau sendiri. Jadi seandainya engkau menemui masalah, jangan katakan ya Rob, aku memiliki masalah besar. Ya. Tapi katakanlah wahai masalah, aku mempunyai Allah yang maha besar. Masya Allah. Jadi Biasa. jadi Buat ini captain nanti. ya. Jadi ini yang harus kita terus sampaikan, terus sadarkan generasi muda ini. Jadi bahwasanya apa sih yang nggak bisa Allah lakukan ya? Hanya karena kita selama ini nggak melibatkan Allah. Iya. Allah kita tinggal gitu ya. Dah betul. Dan Allah memang kita tinggal. sayangnya memang dalam berbagai momen itu kayak sedikit sekali yang mengingatkan itu. Contoh misalkan ada bencana tsunami misalkan. Iya. Itu yang muncul di dalam berbagai pemberitaan itu kan sibuk dengan lempengan-lempengan bumi ya. Iya.
Tetapi kemudian jarang ya yang mengingatkan kita bahwasanya ini adalah kehendak Allah, ya kan? Dan ini lebih penting lagi sebenarnya. Oh iya, dan yang bisa meredam ini adalah Allah. Jadi jangan sampai kita masuk dalam model cara berpikirnya kaum Ad ya. Kaum Ad itu kan cara berpikirnya kan sangat bahasanya itu sangat kontekstual lah bahasanya ya, physically ya. Jadi ketika mereka diberitahu bahwasanya taatlah pada Allah ya, taat pada Allah, sembahlah Allah, taat pada Allah. Kalau kamu tidak taat nanti ada ancaman seperti kaum terdahulu loh, yang banjir waktu itu, kaum Nabi Nuh banjir. Mereka kan kemudian menyampaikan, itu banjir itu bukan gara-gara tidak taat pada Allah, itu memang terjadi dan karena memang letaknya di bawah-bawah, kita letaknya ada di dataran yang rendah. Makanya kemudian mereka ngeyel kepada nabinya itu dengan cara dia bikin rumah di atas ya, di bagian atas kan. Dan kemudian ternyata peringatan nabinya itu nggak digubris. Dan ketika benar-benar Allah menghukum mereka, itu tidak kurang cara Allah. Mungkin tidak mendatangkan air, tapi dengan cara angin kan, angin dingin yang berlangsung sampai 7 malam itu kan. Dan mereka kemudian menikmati di rumah masing-masing. Artinya kesadaran kita bahwasanya alam ini adalah milik Allah, alam ini ada yang mengendalikan, itu yang harus dibangkitkan kembali ya. Sehingga kemudian ikhtiar kita itu tetap harus ada sebagai bagian wajib dari kehidupan ini, tetapi bagaimana kita bersandar pada Allah yang Maha Kaya, Maha Kuat itu harus kita tumbuhkan di generasi muda ini. Betul. Dan memang harus terus itu. Saya pikir tidak bisa sekali dalam setahun ya, tapi harus terus ya. Betul. Baik. Kebetulan juga bulan Agustus ini adalah momennya barengan sama tahun baru Hijriah. Ya. Dan momen tahun baru Hijriah itu kan waktunya juga orang-orang untuk berhijrah. Nah, momen ini kan nikmatnya kan memang hijrah. Ya. Ini kalau kita sandingkan dengan kemerdekaan dan hijrah ini seperti apa? Ya, menurut saya ini bukan kebetulan ya. Ketika di tahun-tahun ini hampir bersamaan ya. Tahun baru Hijriah 1 Muharram ya. 1 Muharram. Dengan peringatan kemerdekaan ya. Kalau kita tanyakan apakah ini ada hubungannya ya? Sangat terkait ya. Menurut saya sangat terkait. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat sejarah tahun baru Hijriah itu kan berangkat dari hijrahnya Nabi kan ya. Dari kota Mekah ke Madinah. Okay. Nah, apa yang terjadi sebelum hijrah itu kan kaum muslimin di kota Mekah itu kan hak-haknya nggak terpenuhi ya kan, kehormatannya dilecehkan ya, dibully, bahkan ada dibunuh jika ya. Artinya tidak aman, artinya terjajah. Dalam konsep kemerdekaan kan ini terjajah sebenarnya kan, terjajah. Nah, kemudian sampailah kemudian syariat hijrah ini, Rasulullah benar berhijrah bersama para sahabat. Nah, ini jadi titik balik khususnya kekuatan kaum muslimin. Ditata kembali barisan-barisan soft kaum muslimin yang kemudian pada saatnya menjadi tumbuh menjadi kekuatan besar di Jazirah Arabia saat itu ya. Nah, kalau kita mau memahami dari sisi itu, maka sungguhnya tahun baru Hijriah ini ya, ini adalah momentum kita menyerahkan kembali semangat hijrah itu. Karena sungguhnya semangat itu yang akan menyongsong pada kemerdekaan itu sendiri. Karena bagaimana kita kembali kepada bersandar kepada Allah, kita kembali untuk senantiasa menjaga nikmat ini dengan baik, kita kembali sadar bahwasanya kita ini tidak bisa tenang-tenang loh ya, kita ini itu kembali kesadaran itu saya adalah bagian dari hijrahnya kita zaman ini ya. Jadi sehingga kemudian ketika ini sangat saling terkait ya, bahwasannya kesadaran akan dan ini kesadarannya kolektif kan ya. Betul, harus dibangun terus ini. Karena memang itu justru itu. Jadi kita tidak bisa mempertahankan kemerdekaan, mencapai kemerdekaan ketika tidak ada perubahan dalam diri kita. Dari yang nggak peduli jadi peduli, dari yang nggak dekat sama Allah itu kan perubahan-perubahan. Sehingga kemudian
hijrah ini menjadi momentum menyadarkan kita kembali kita kemerdekaan ini harus kita jaga, dan itu dimulai dengan mengubah diri kita, mengubah menjadi lebih care dengan lingkungan kita, care dengan masyarakat sekitar kita. Ini kan bagian yang nggak terpisahkan itu, seperti itu. Atau mungkin juga konsep para pahlawan dulu ketika mereka pengen berjuang juga sama, mereka juga hijrah dulu. Oh iya, betul. Hijrah dulu baru mereka berjuang. Iya. Karena jadi seorang pejuang kan nggak mungkin moro-moro gitu. Iya. Iya. Padahal berjuang nanti. Paling tidak kan bergeser. Kalau hijrah itu kan maknanya kan kita berubah ya, berubah tempat atau berubah. Kalau sekarang dimaknai sebagai tidak hanya berubah tempat ya, pindah tempat tapi pindah keadaan, pindah kebiasaan. Nah itu kan kalau dari makna itu paling nggak kan kita dari nggak berani jadi berani. Nah itu kan bagaimana para ulama kita membangun kekuatan itu. Semula misalkan takut malu takut malu ya. Itu baru menjadi pemberani ini. Ini kan luar biasa. Artinya ada dimensi hijrah juga di situ. Jadi yang para ulama kita menyadarkan di situ, sehingga kemudian ya kalau pidato Bung Tomo itu kan memang tadi Allahu Akbar. Jadi mengingatkan kembali terus bahwasanya kita tidak sendirian, kita bersama Allah. Kita ini kita mungkin lemah karena kita nggak punya apa-apa. Tentara kita juga mungkin tidak sehebat penjajah, tapi ingat ada Allah. Nah, gitu. Ada pemberunding juga. Iya. Betul. Iya. Dan ini kita ini kan juga sebagai seorang Muslim, juga sebagai rakyat Indonesia ini kan pengen juga jadi insan yang merdeka. Karena banyak juga, ya memang secara politik kita nggak terjajah, secara fisik kita nggak terjajah, nggak ada negara menang. Tapi ketika kita bermental seperti terjajah, ini kan juga masalah. Nah, kira-kira bagaimana agar kita ini jadi orang yang tidak bermental terjajah? Nah, iya. Merdeka ini seperti apa? Betul. Mungkin begini ya, kalau merdeka itu kan kalau kita menilai pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu kan makna merdeka itu adalah kondisi tidak adanya belenggu, tidak ada ancaman ya. Tidak ada ancaman ya. Ya, jadi kita tidak terbelenggu, tidak terancam oleh pihak lain, gitu kan ya. Artinya ketika kita ingin menjadi insan merdeka, itu memang kemudian tidak ada ancaman, tidak ada belenggu, tidak ada kita terkooptasi oleh kehendak orang lain. Ya. Yeah. Nah, dalam konsep Islam, merdeka itu lebih luas lagi bahkan. Dalam konsep Islam adalah merdeka itu ketika kita tidak hanya tidak terbelenggu, tidak terancam pihak lain, tapi juga tidak terancam neraka. Jadi merdeka itu di situ. Apa artinya kita nggak terancam dengan pihak lain, tapi kita takut dengan neraka. Surga neraka gitu ya. Ya. Maksudnya konsep ibadahnya nggak hanya takut surga neraka, tapi jadi ketika seorang itu merdeka di dunia, tapi kemudian di akhirat terancam neraka, itu kan nggak banyak berarti ya. Tapi konsep Islam adalah bagaimana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita tidak terbelenggu, tidak terancam oleh siksaan dunia, kita juga berharap di akhirat juga tidak sampai terancam, terbelenggu dengan ancaman akhirat neraka. Ya. Nah, tapi itu kan juga motivasi, Ustaz, biar kita lebih semangat ibadah. Oh iya. Gitu ya. Penulisannya seperti apa? Iya betul. Jadi begini, ini ketika kita beribadah ingin dapat surga, memang itu bagian dari motivasi ya. Tetapi ketika tadi yang saya maksud adalah kemerdekaan ini adalah ketika seorang insan itu tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya takut itu. Jadi gini, konsepsi Islam itu menjamin seorang itu tidak terancam dengan neraka, kan gitu kan. Artinya merdeka itu dalam Islam itu tidak hanya dia bebas dari penjajah, tidak hanya terbebas dari belenggu duniawi, tetapi juga adalah terbebas dari ancaman neraka. Nah, sebagai motivasi dalam ibadah kita nggak ingin kena neraka itu nggak ada masalah kali itu. Gitu. Tetapi ketika konsep ini bagaimana kita aplikasikan gitu ya, sehingga menjadi insan yang merdeka tadi, gitu kan ya. Artinya kan karena tujuannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, konsepnya menjadi berbeda. Kalau hanya konsep duniawi kan ya pokoknya kita nggak dijajah sama penjajah gitu aja kan ya. Nah, tapi kalau
konsep ini kita terjemahkan lebih jauh dari konsepsi Islam tadi itu, maka seorang yang ingin merdeka itu tidak hanya fisiknya, tapi juga sampai ke akhirat dia aman. Nah, itu ya. Nah, bagaimana untuk mencapai ke sana? Maka ada 3 aspek dalam Islam itu yang harus kita jaga. Pertama adalah aspek akidah, kemudian aspek ibadah, ketiga aspek muamalah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin yang ingin merdeka itu dia tidak boleh, pertama adalah tidak boleh menyalahi akidahnya, tidak boleh menyalahi Rasulullah kan. Dia mengikuti akidah Rasulullah, akidah para sahabat Nabi ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka untuk mencapai sana ya akidahnya harus benar gitu kan. Yang kedua, ibadahnya juga harus benar. Harus contoh-contoh Rasulullah itu menjadi bagian dari yang harus kita penuhi ya. Jadi ibadah dalam hal ini kita berikhtiar ya dalam sholat, dalam puasa. Kalau sekarang ini kan memang godaannya ya. Kalau ketika ibadah itu kan keburu-buru gitu ya, buru-buru ya. Jadi saya suka guyonan sama kawan-kawan. Muda-muda itu gini, kalau tarawih kenapa sih buru-buru? Nah, Ustadz itu kan sunnah aja. Ya, saya khawatir bilang itu. Kalau sholat tarawihnya keburu-buru, alasannya kan sunnah tadi ya. Keburu, saya khawatir nanti nular dan awalnya hanya tarawihnya yang keburu-buru, nanti kemudian nular, akhirnya duhurnya keburu-buru, asarnya keburu-buru semua akhirnya gitu ya. Ini yang masuk ya. Jadi ini merupakan satu tantangan. Bagaimana kita ingin jadi merdeka, nggak bisa dong kalau kita nggak memenuhi aturan ini, karena kita tidak hanya ingin di dunia, tapi sampai akhirat kita merdeka. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah, hubungan dengan sama manusia, dengan makhluk-makhluk Allah, itu kan juga yang harus kita penuhi. Jadi ketika kita hubungan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain, kita dolim pada dia, maka ini bakal nggak merdeka loh. Jadi nggak merdeka. Nggak merdeka. Misalkan hutan nggak nyaur-nyaur. Nah ya, itu. Siap-siap diburu berdua ekor kan ya. Artinya kan di WA gitu. pasti nggak akan merdeka itu kan ya. Nah, kemudian yang muamalah yang lain terkait dengan tetangga kita, dengan orang tua kita ya. Disitulah Islam mengajarkan. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak hanya merdeka di dunia, tapi sampai akhirat. Dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Baik. Jadi pertama tadi akidah ya. Akidah, kemudian yang kedua tadi ibadah. Ibadah dan yang ketiga tadi muamalah. Oke. Insya Allah ini jadi suatu hal yang ini ya, semakin menarik ketika ternyata merdeka ini bukannya di dunia tapi sampai akhirat. Iya, betul. Ini nanti pasti dulu di rumah juga akan berpikir ternyata merdeka juga perlu menyiapkan diri untuk merdeka di akhirat ini. Iya. Merdeka dari api neraka. Betul. Jadi dimensi dalam ajaran Islam ini kan memang tidak hanya dunia ya. Bagaimana dunia ini menjadi ladang kita untuk mencapai kampung akhirat. Iya. Jadi dunia mazadul akhirah. Jadi ini menjadi ladang kita untuk menuju akhirat. Nah, ya nanamnya di sini. Nah, bagaimana kita merdeka di sini juga merdeka di sana. Jangan sampai merdeka di sini tapi kemudian sana nggak merdeka ya. Iya. Karena merdekanya kita ternyata mendolimi orang, mengambil hak orang lain, itu kan. Artinya apa artinya? Kita di dunia paling berapa tahun kan? Iya. Jadi di dunia itu kan paling pol ya kalau hari-hari ini ya. Kan Rasulullah kan dawuh a'maru ummati baina sittin wa sab'in ya. Umur umatku itu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun aja. Iya, dan sedikit sekali yang lebih dari itu, sedikit sekali. Dan memang dawuhnya begitu. Artinya akhir zaman ini ya kisaran itu. Nah, apa artinya misalkan ya kita kemudian bisa merasakan kemerdekaan di 60 tahun, 70 tahun dari itu, kemudian di akhirat yang ratusan ribu tahun bahkan di sana lama-lamanya menjadi terbelenggu oleh neraka. Naudzubillah. Nah, itulah. Baik, mungkin itu untuk perjanjian kita pada kesempatan ya hari ini. Nanti insya Allah kita akan kembangkan ke tema-tema berikutnya lebih menarik. Ya, dulu semuanya. Sekali lagi, ini tadi memang kita fokus temanya pada kemerdekaan dan bagaimana cara mengisinya. Dan tentunya sedulur semuanya dalam kondisi kebahagiaan kita dalam menyongsong kemerdekaan ini, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, harapannya Cak Blangkon dan juga Ustadz Benny tadi mengatakan bahwa jangan sampai hanya merdeka di dunia, tapi merdekalah di akhirat juga. Insyaallah. Saya kira itu untuk statement kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe,
dan juga share. Serta komen-komen, mungkin ada tema-tema menarik yang diusulkan oleh para seluruh semuanya, kita tunggu. Demikian dari kami, Ustaz, mungkin ada closing statement juga. Baik, para pemirsa podcast Edu Podcast yang dirahmati Allah, hari-hari kita ini adalah kesempatan dari Allah Ta'ala. Setiap hari yang kita lalui, setiap jam, setiap menit ya, setiap detik yang kita lalui sesungguhnya adalah bukan semakin menjauhkan kita dari batas umur kita masing-masing, tapi justru mendekatkan kita pada batas umur. Artinya hidup ini kesempatan. Kalau kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya umur umat akhir zaman adalah antara 60-70, maka mari kita sesekali merenungi dan berhitung mundur. Bukan mati tadi? Enggak, berhitung mundur. Jadi kalau kita sekarang sudah ada kata kita mendapatkan jatah kuota maksimal 70 tahun misalkan. Sekarang sudah berapa coba? Kalau saya sekarang 40. Nah, kan kalau hitung mundur tinggal 30 gitu kan. Tinggal 30. Itu kalau 70 dapatnya. Kalau dapatnya 60, kan? Tinggal 20. Kalau dapatnya cuma 50 atau 40 lebih setahun. Artinya tidak ada yang perlu dan selalu kita upayakan selain memperbaiki diri. Dan ini menjadi peringatan bersama. Momentum kemerdekaan, ayo kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mengundang rahmat Allah, yang menjadikan Allah tidak meninggalkan kita dalam tanda kutip ya. Sehingga menjaga negeri ini tidak hanya dengan kekuatan fisik kita, tetapi ada Allah di sana yang menjaga kita, insya Allah. Jadi mari isi dengan kebaikan-kebaikan ya, insya Allah. Baiklah, terima kasih untuk teman-temannya. Para semuanya, sekali lagi dengan semangat merdeka ya. Merdeka. Dan insya Allah kita ketemu lagi di momen berikutnya, di episode berikutnya. Saya Cak Blangkon, Ustaz Beni menyampaikan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.